Bab 1130. Aku tidak menunggu. Kamu tidak pergi, kata Dara Syam. Dia memandang Grey Z, mengulurkan tangannya ke lengan leher Grey Z. Mungkin orang ini ingin mengundang suamiku. Apakah nama saya di surat undangan? Grey Z berkata dengan tenang. Dara Syam benar-benar menggelengkan kepalanya. Berarti aku tidak diundang. Grey Z tersenyum, memegang pinggang Dara Syam. Istriku, kamu bisa pergi sendiri, ada yang harus kulakukan malam ini. Dara Syam tidak memaksakannya lagi dan tidak mengatakan apapun. Ketika dia pergi ke rumah Z, dia merasa sedikit gugup. Itu adalah salah satu keluarga paling kaya di utara. Apakah Grey Z benar-benar tidak ingin datang? Pikirnya dalam hati. Pada waktu bersamaan, Jinggo bergegas kembali ke perusahaan. Jinggo bukannya tidak senang ketika menerima lebih dari selusin telepon dari sekretaris, sebaliknya dia dalam suasana hati yang baik. Bersiul sepanjang jalan, dia berjalan ke markas utara Selanka dengan santai melangkah. Bahkan keamanan dan staf meja depan tercengang. Akhir-akhir ini, mereka belum pernah melihat Jinggo terlihat begitu santai. Sejak Baumol datang, seluruh cabang Selanka seperti menghadapi musuh besar, semua orang ketakutan. Tuan Jinggo, Tuan Baumol sangat ingin bertemu denganmu. Sekretaris itu merendahkan suaranya dan berkata dengan hati-hati. Ya, saya tahu. Jinggo mengubah ekspresi sebelumnya yang ngeri bertemu Baumol. Kini dia datang dengan kepala terangkat, membuat sekretaris sedikit terkejut. Ngomong-ngomong, Anda telah bekerja di perusahaan ini selama beberapa tahun, dan saya akan menggandakan gaji Anda. Sekarang pergilah ke bagian departemen personalia. Katakan saja apa yang saya katakan. Ini. Terima kasih Tuan Jinggo. Sekretaris itu bersemangat. Jinggo menyipitkan matanya. Sebelum pergi, dia harus meninggalkan sesuatu sebagai kenang-kenangan untuk para karyawan. Dia segera bertepuk tangan. Semuanya berhenti. Para karyawan di seluruh area kantor menghentikan pekerjaan mereka dan menoleh untuk melihat ke Jinggo. Tahun-tahun ini, semua orang telah bekerja sangat keras. Kalian telah bekerja keras untuk Selanka begitu lama. Saya memutuskan untuk menaikkan gaji semua orang, dan semua orang akan mendapat kenaikan gaji 50%. Kepala Departemen Personalia, apakah Anda mendengar dengan jelas? Tak jauh, Direktur Departemen Personalia dan seluruh karyawan tercengang. Direktur tidak tahu harus berkata apa. Sebelum dia bisa menjawab, Jinggo sudah masuk ke kantor. Baumol duduk di sana, wajahnya membiru karena kemarahan yang ekstrim. Jinggo, kamu kemana saja? Melihat Jinggo masuk, Baumol berkata dengan wajah kesalem, tahukah kamu, aku sudah lama mencarimu. Tuan Baumol, saya adalah agen umum di Selanka di negeri ini. Saya memiliki banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan, dan tidak mungkin membuat teh di perusahaan sepanjang waktu. Wajah Jinggo tenang dan tidak ada jejak kelemahan, yang membuat Baumol semakin tidak bahagia. Kamu sepertinya sudah lupa, bagaimana kamu bisa mendapatkan posisi ini. Baumol memukul meja dan berkata dengan marah. Keluarga Baukulah yang memberimu kesempatan ini. Jika kamu tidak beri oleh keluarga Bauku, jadi apa kamu? Kami hanya anjing dari keluarga Bau saya. Jinggo tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu betul bahwa di mata keluarga Bau, mereka semua adalah anjing, dan mereka tidak punya hak apa-apa. Saya berterima kasih kepada Patriark Bau karena telah memberi saya kesempatan saat itu. Jinggo masih tenang dan tidak tergesa-gesa. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa saya telah melunasi kebaikan keluarga Bau. Karena Tuan Baumol merasa keputusan itu salah,
Saya mohon Tuan Baumol mengambilnya kembali. Apa maksud kamu? Jinggo berjalan ke mejanya, membungkuk, mengambil selembar kertas kosong, mengambil pena, dan mulai menulis surat pengunduran diri secara langsung. Dia merasa pikirannya tidak pernah semulus ini. Tidak ada yang lain, kata Jinggo sambil menulis. Hanya satu kalimat, saya tidak akan menunggu Anda. Bab 1131. Mengancam saya. Saya tidak takut. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menandatangani namanya dengan lugas. Jinggo segera mengambil surat pengunduran diri dan meletakkannya tepat di depan Baumol. Selamat tinggal. Dari awal sampai akhir, tidak ada bekas kebingungan di ekspresinya. Baumol kaget, dia tidak menyangka Jinggo berani mengundurkan diri. Dan dengan cara ini pula, menulis surat pengunduran diri langsung di hadapannya. Melihat Jinggo hendak pergi, Baumol menyeringai dan berteriak tajam. Berhenti. Kataku berhenti kamu. Dia bahkan tidak melihat surat pengunduran diri. Matanya langsung meledak penuh aura membunuh dengan dingin. Tahukah kamu apa konsekuensinya? Cara pergi seperti itu tidak diragukan lagi adalah pengkhianatan. Nada bicara Baumol. Jinggo, jangan mencari kematianmu sendiri. Tidak ada yang berani memperlakukan keluarga Bau seperti ini ataupun berani mempermalukannya. Jinggo menoleh, masih tersenyum, dengan tenang, seolah-olah dia telah dianggap sebagai tuan muda paling atas sebelumnya, dan itu bukan apa-apa saat ini. Tuan Baumol, apakah Anda mengancam saya? Dia tersenyum, tidak gugup. Saya tidak takut. Kamu. Ngomong-ngomong, ku beritahu Tuan Baumol, saya bergabung dengan Syam. Jinggo sepertinya sengaja merangsang Baumol. Melihat wajah Baumol yang muram, dia berdiri tegak. Sekarang, saya orangnya Tuan Z. Jadi tolong bicaralah dengan sopan. Setelah selesai berbicara, dia membuka pintu kantor, meninggalkan perusahaan dengan tenang. Baumol berdiri dengan wajah malu, memerah, dan gemetar karena marah. Bang! Pintu menutup, dan ada suara keras di dalam pintu. Tidak tahu apa yang diambil oleh Baumol untuk melempar pintu. Jinggo sama sekali tidak peduli. Saat keluar, para pegawai di area kantor terlihat semangat, baru saja menaikkan gaji mereka. Siapa yang tidak bisa bersemangat? Mereka semua sedang mendiskusikan bagaimana Jinggo akan datang, dan tiba-tiba memberi kenaikan gaji kepada semua orang. Dan melakukan saja apa yang dia ingin katakan, tanpa ragu sedikit pun untuk menandatangani semuanya. Jinggo bertepuk tangan lagi, dan perhatian semua orang beralih padanya lagi. Mereka tidak tahu apa yang akan dikatakan Jinggo kali ini. Saya akan meninggalkan Selanka. Kalimat pertama Jinggo menyebabkan seluruh area kantor mendidih. Sebelum pergi, saya memberi semua orang kenaikan gaji. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua. Ini karena dukungan Anda untuk pekerjaan saya selama bertahun-tahun. Saya harap semua orang dapat memiliki masa depan yang baik di masa depan. Lanjutnya, Tuan Jinggo, mengapa Anda pergi? Petik 2. Ya Tuan Jinggo, Anda baru saja memberi semua orang kenaikan gaji, bagaimana? Tuan Jinggo, apa yang terjadi? Beberapa karyawan bertanya dengan cepat. Ini kabar yang mengejutkan. Jinggo telah bertanggung jawab atas Selanka di negeri ini selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya dia yakin akan pensiun dari posisi ini. Tak ada yang menyangka dia akan pergi. Aku tidak bisa menahan diri di sini. Jinggo menghela nafas, menoleh dengan sengaja, melirik ke kantor, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya.
Di masa depan, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Saya masih ada di lingkaran industri, dan saya memiliki nomor kontak. Setidaknya ada pekerjaan yang dapat disediakan untuk semua orang. Dia berjabat tangan dengan beberapa karyawan lama dan berhenti berbicara. Berbalik dan pergi tanpa membawa apapun, itu benar-benar terlihat jelas. Orang di kantor itulah yang memaksa Jinggo pergi. Sejak putra kedua keluarga Bao datang, semua orang di perusahaan ketakutan, seolah menghadapi musuh besar. Mereka bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Setidaknya ada Jinggo yang bisa berdiri di depan. Tetapi sekarang bahkan Jinggo pun telah diusirnya. Bab 1132. Tim pengembang pasar luar negeri sudah terbentuk. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Bao Mall memiliki temperamen yang aneh. Jika dia marah, dia akan kehilangan kesabaran. Siapa yang tahan dengan perangainya itu? Selangka di negeri ini adalah milik keluarga Bao. Tentu saja mereka tidak melupakan itu. Tapi ini sudah keterlaluan, bukan? Bukankah itu kalah dalam gugatan itu pantas? Sejujurnya, Selangkalah yang tidak punya alasan untuk menggugat. Ya, Tuan Jinggo biasanya baik pada semua orang. Sebelum berangkat kali ini, dia juga memperjuangkan kenaikan gaji untuk semua orang. Tuan Bao Mall itu benar-benar berlebihan. Semua orang adalah orang lama di tempat kerja. Saat ini, memikirkan kemunculan Jinggo ketika dia memasuki perusahaan. Mereka menduga bahwa Jinggo mengetahuinya sejak lama bahwa dia akan diusir. Jadi sebelum dia pergi, dia memberikan beberapa tunjangan bagi karyawan. Ini adalah hak Jinggo, dan ini terakhir kali dia menggunakan haknya di Selangka. Tiba-tiba, semua orang di area kantor memiliki jejak kemarahan di wajah mereka. Bukan hanya untuk ketidakadilan yang diperoleh Jinggo, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa pemimpin tingkat tinggi seperti Jinggo, keluarga Bao rela melepas mereka. Bagaimana dengan mereka yang cuma karyawan biasa? Mereka khawatir status mereka bahkan tidak sebaik rumput liar di mata keluarga Bao. Tidak ada yang mengatakan hal-hal ini secara terbuka, tetapi di dalam hati mereka, banyak orang sudah memikirkan tentang bagaimana mereka harus melangkah selanjutnya. Apakah terus tinggal di Selangka, menghadapi penghinaan Bao Mall kapan saja, atau memilih mengikuti Jinggo? Bang! Setelah beberapa saat, pintu kantor terbanting terbuka. Bao Mall terlihat muram dan berteriak. "Di mana sekretarisnya? Kemana kamu pergi?" Sekretaris itu berlari. "Tuan Bao Mall, apakah Anda sedang mencari saya? Panggil semua wakil presiden perusahaan." Ya, dia tampak muram, melihat sekeliling, dan melihat beberapa orang di area kantor mendongak mengintip dirinya sendiri. Matanya tiba-tiba mengancam. "Lakukan bisnismu sendiri. Apa yang kamu lihat? Menurutmu, apakah pekerjaanmu pantas dengan gajimu?" Sesaat area kantor hening. Sekelompok bajingan. Bao Mall mengumpat dengan marah, lalu memasuki kantor lagi dan menutup pintu dengan keras. Sebuah kata cacian itu menyebabkan hati banyak orang tenggelam secara tiba-tiba. Mereka datang untuk bekerja, mencari nafkah, mencari uang, bukan untuk dihina. Di tempat kerja, tidak ada yang ingin dirugikan. Setiap orang adalah orang dewasa, jadi mereka harus mematuhi aturan dunia orang dewasa. Tapi Bao Mall, apakah dia memperlakukan mereka sebagai manusia? Dadada. Seorang karyawan langsung menghapus laporan yang sedang dilakukannya, membuka kembali dokumen kosong, menarik nafas dalam-dalam, dan tanpa ragu langsung mengetik 3 kata. "Surat pengunduran diri."
Tiba-tiba, ada orang yang kedua dan yang ketiga. Baumol bahkan tidak mengetahuinya, dia mengamuk begitu mudah sehingga memicu ketidakpuasan dan kemarahan yang ditanam Jinggo di hati para karyawan ini. Pada waktu itu, Grey Z menerima pesan dari Jinggo di ponselnya. Tim pengembangan pasar luar negeri, saya sudah menyiapkannya. Dia meliriknya dan tersenyum. Ini memang dunia lamanya. Dunia bisnis ini tidak lebih sederhana dari medan perang. Ini adalah medan perang tingkat tinggi, dan dia bukan orang biasa. Bagaimanapun, tim pengembangan pasar luar negeri Jinggo sendiri yang mencari dan memutuskan. Grey Z tidak bertanya tentang proses atau caranya, hanya menunggu Jinggo memberikan hasil. Dia menoleh dan melihat ke arah Dara Syam yang baru saja berganti pakaian dan menghadap ke cermin. Melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia akan menghadiri pesta dansa tingkat tertinggi. Apakah itu perlu? Grey Z bersandar di sofa dan menatapnya, seolah dia tidak menyukai jika Dara Syam benar-benar menganggapnya sangat serius.